Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar logaritma. Nah, logaritma ini merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Nama lain dari eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Dengan eksponen, nah ini bentuk baku dari eksponen di mana A pangkat C sama dengan B. Di mana A itu merupakan bilangan pokok, kemudian C ini merupakan pangkat, kemudian B ini adalah hasil atau nilai dari pangkatnya tersebut. Nah, misalkan sekarang ada 2 pangkat 3. Bagaimana cara mengerjakannya? Berarti kalau ada 2 pangkat 3, artinya itu ada 2 dikali 2 dikali 2. Nah, 2 dikalikan secara berurutan sebanyak 3 kali. Ya enggak? 2 kali 2 kali 2. Atau sama dengan 8. Nah, kemudian untuk logaritma ini merupakan kebalikan dari bentuk bentuk pangkat, mohon maaf. Kalau asalnya eksponen itu mencari hasil dari nilai pangkat, nah untuk logaritma ini bentuk bakunya A log B sama dengan C. Kalau untuk logaritma mencari nilai pangkatnya. Kalau sebelumnya itu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, di logaritma ini nanti kita akan cari 2 pangkat berapa yang hasilnya itu adalah 8. Nah, bentuk bakunya A log B sama dengan C. Di mana A ini merupakan bilangan pokok, kemudian B ini adalah hasil atau nilai pangkat atau disebut juga dengan numerus, kemudian C ini adalah pangkat atau hasil dari logaritma. Jadi, ingat ya, logaritma ini mencari pangkatnya. A log B sama dengan C. Atau bisa kita sebut juga A pangkat berapa yang hasilnya B. Kemudian coba, dengan syarat si bilangan pokoknya ini dia harus lebih besar dari 0 atau bilangannya positif. Kemudian tidak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk numerusnya ini harus lebih besar daripada 0. Nah, di sini ada 4 pangkat 2. Berarti hasilnya berapa? 4 kali 4? Ya, betul. 16. Kemudian ada 3 pangkat min 2. Masih ingat sifat-sifat bilangan berpangkat? Nah, kalau pangkatnya negatif berarti dia nanti jadi pecahan ya. Atau sama dengan 1/9. Atau 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9. Nah, coba kita dari bentuk pangkat ini, coba kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Yang asalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti untuk logaritmanya 2 log 8 sama dengan 3. Jadi si pangkatnya kita taruh di setelah tanda sama dengan. Ya, 2 log 8 sama dengan 3. Atau 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 itu sama dengan 3. Kemudian yang kedua berarti 2 pangkat 2-nya ini kita taruh di setelah tanda sama dengan. Berarti 4 log 16 sama dengan 2. Oke, coba yang terakhir. Kita rubah ke dalam bentuk logaritma. Berarti pangkat min 2-nya kita taruh setelah tanda sama dengan ya. Berarti 3 log 1/9 sama dengan negatif 2. Bisa merubah bentuk pangkat ke dalam logaritma? Ingat ya, Ibu tekankan lagi, logaritma ini mencari pangkatnya. Oke, berarti 2 log 8, artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Seperti itu, yaitu hasilnya 3. Kemudian selanjutnya, nah, tentukan nilai dari logaritma berikut. Nah, nomor 1, 2 log 4, berarti artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. 2. Kenapa 2? Coba kita hitung di sini. Karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 kan? Oke. Kemudian 3 log 27.
Berarti itu sama dengan 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? 3 pangkat 3. Karena 3 pangkat 3, 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Ya. Kemudian yang nomor 3, 4 log 1 per 16. Berarti 4 pangkat berapa yang hasilnya 1 per 16? Berarti kalau misalnya di sininya pecahan, berarti nanti pangkatnya negatif. Pangkatnya min 2. 4 pangkat min 2 itu kan sama dengan 1 per 16. Karena, nah 1 per 4 kali 1 per 4 sama dengan 1 per 16. Ingat, berarti kalian harus paham betul konsep dari bilangan berpangkat untuk modal kalian ke logaritma ini. Oke, next. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat logaritma yang nantinya bisa kalian terapkan untuk menentukan atau menyederhanakan dari soal-soal logaritma. Nah, sifat yang pertama, A log A sama dengan 1. Jika basis dan numerusnya sama, itu hasilnya adalah 1. Berapapun bilangan, jika basis, ini yang di atas ini, dan numerusnya sama, berarti hasilnya adalah 1. Contoh, untuk 2 log 2, berarti itu sama dengan 1. Karena dia basis dan numerusnya sama. Kemudian untuk 8 log 8, itu juga sama dengan 1. Kemudian untuk sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Jadi setiap numerusnya 1, berapapun basisnya, itu hasilnya adalah 0. Setelah log itu 1, berarti hasilnya 0. Contoh nih, kalau misalnya ada 2 log 1 sama dengan 0. 9 log 1 sama dengan 0. Berapapun basisnya, atau bilangan pokoknya yang di sebelah sini itu, asalkan di sininya 1, berarti hasilnya dia adalah 0. Kemudian untuk sifat yang ketiga, jika ada A log B sama dengan A log B kali C, berarti itu bisa kita operasikan dengan penjumlahan. A log B ditambah dengan A log C. Begitu untuk sifat yang keempat, kalau misalnya dia pembagian, berarti dia nanti jadi pengurangan. Ingat, asalkan basisnya sama ya, baru kita bisa pakai sifat nomor 3 dan nomor 4. Oke, contoh di sini ada 2 log 32. Nah, kita cari perkalian berapa yang hasilnya 32. Misal ada 8 kali 4 itu hasilnya 32. Kita bisa selesaikan menggunakan sifat nomor 3 ini. Berarti sama dengan 2 log 8 ditambah dengan 2 log 4. Nah, kita cari sekarang 2 log 8. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Berapa coba? Ya, betul 3. Karena 2 pangkat 3 berarti kan 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8 kan? Nah, sekarang 2 log 4 berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Berapa? Ya, betul, 2. Karena 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 kali 2, sama dengan 4. Berarti hasilnya 3 tambah 2, berarti itu sama dengan 5. Atau nanti ada soal seperti ini, 2 log 2 ditambah 2 log 4. Nah, ini kan bisa langsung diketahui ya, 2 log 2 pakai sifat nomor 1 kan 1 ya. 2 log 4 itu 2 bisa langsung, atau misalnya kalian mau pakai cara menggunakan sifat nomor 3 ini. Lihat basisnya sama, berarti numerusnya bisa kita kalikan. Berarti 2 log 2 kali 4. Atau sama dengan 2 log 8. 2 log 8 artinya atau sama dengan 3. Begitu ya. Kemudian sifat nomor 4. Nah, contohnya 3 log 18 dikurangi dengan 3 log 2. Perhatikan basisnya sama, berarti di sini 3, ini 3. Berarti kita bisa pakai sifat nomor 4 ini. Kalau misalnya dia pengurangan, berarti kita bisa gunakan sifat nomor 4 ini jadi pembagian. 3 log 18 dibagi dengan 2.
Kita hitung 18 dibagi 2 itu adalah sama dengan 9, berarti 3 log 9. Nah, sekarang kita tentukan nilai dari 3 log 9. Berarti artinya 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Pangkat berapa? Ya, betul, pangkat 2. Karena 3 pangkat 2 itu berarti kan 3 kali 3. Hasilnya adalah 9. Berarti hasil untuk contoh soal yang ini itu hasilnya adalah 2. Kemudian sifat nomor 5 ada A pangkat N log B pangkat M. Nah, kalau misalnya di basis dan di numerusnya itu ada pangkat, berarti kita bisa pindahkan pangkat tersebut ke depan. Caranya dari numerus dibagi dengan basis. M per N kali A log B. Begitu ya. Nah, contoh. Di sini ada 8 log 32. Kita cari atau kita sederhanakan dulu. 8. Bilangan berpangkat dari 8 itu kan 2 pangkat 3. Kemudian bilangan berpangkat dari 32 itu adalah 2 pangkat 5. Oke, 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 32. Nah, di basis dan di numerus itu ada pangkat. Pangkatnya kita bisa pindahkan ke depan. Caranya dari belakang dibagi dengan yang depan. Berarti 5 dibagi dengan 3. Dikali dengan sisanya 2 log 2. Nah, di sifat nomor 1 tadi, kalau misalnya basis dan numerusnya sama, hasilnya berapa? Ya, betul 1. Berarti 5 per 3 dikali 1, hasilnya adalah 5 per 3. Kemudian, lanjut ke sifat nomor 4, ada A log B sama dengan 1 per B log A. Bisa kita pindahkan yang asalnya basis jadi numerus, yang asalnya numerus jadi basis, dia berubah bentuknya jadi pecahan. Misal contoh soalnya seperti ini, ada 8 log 2. Karena logaritma itu kan cari pangkatnya, cari pangkat. Nah, ada nggak 8 pangkat berapa yang menghasilkan 2? Nah, nggak ada kan? Tapi kalau misalnya kita balik, 2 pangkat berapa yang menghasilkannya 8? Ada nggak hasilnya? Ada kan 3, berarti kita bisa tukar yang asalnya basis jadi numerus, yang asalnya numerus jadi basis, bentuknya menjadi pecahan. Berarti 1 per 2 log 8. 2 log 8 itu berapa hasilnya? 3, berarti hasilnya 1 per 3. Kemudian sifat nomor 7, jika ada bilangan bulat dipangkatkan dengan logaritma dan bilangan bulat tersebut sama dengan basisnya, maka hasil logaritmanya itu adalah numerus dari si pangkatnya tersebut. Ada A pangkat A log B, berarti itu sama dengan B. Contoh soalnya, misalnya ada 3 pangkat 3 log 2, berarti hasilnya itu adalah 3. Kemudian, nah, sifat nomor 8, perkalian. Ada A log B kali B log C kali C log D sama dengan A log D. Jadi kalau misalnya ada numerus dan basis selanjutnya sama, bisa kita coret, hasilnya itu tinggal A log D. Ini B sama B, numerus dan basis selanjutnya sama, B dan B kita coret, C dan C kita coret, berarti sisanya tinggal A log D. Begitu. Contoh soalnya, ada 5 log 6 kali 6 log 7 kali 7 log 25. Lihat, numerus dan basis selanjutnya sama, berarti kita bisa coret. Tinggal 5 log 25. Sekarang kita cari 5 pangkat berapa yang hasilnya 25. Berapa? Yap, betul 2. Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, sifat selanjutnya ada A log B per A log C sama dengan C log B. Jadi, untuk sifat ini kita bisa rubah
yang asalnya A log B per log C, bisa kita rubah jadi C log B. Nah, contoh soalnya seperti ini, jika ada 5 log 4 sama dengan A dan 4 log 3 sama dengan B, tentukan nilai dari 3 log 20. Nah, kita jawab. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita harus cari tahu dulu. Nah, ini tuh basisnya harus sama. Nah, sedangkan di sini basisnya 5, di sini juga basisnya 4. Kita cari dulu basisnya yang sama. Nah, kita kalikan 5 log 4 dikali dengan 4 log 3. Nah, 5 log 4 dikali 4 log 3. Nah, menurut sifat sebelumnya, kalau misalnya ada numerus dan basis selanjutnya sama, bisa kita coret, ya nggak? Berarti hasilnya tinggal 5 log 3. Nah, di mana 5 log 3 ini adalah hasil kali dari A dikali dengan B. Oke, nah kita lanjut. 3 log 20. Berarti kan bentuknya ini ya. Nah, kita tahu basisnya berarti 5. Berarti ingat, 20 kita simpan di atas, 3 kita simpan di bawah. Jadi 5 log 20 yang ini. 5 log 3, ya nggak? A log B, yang ini kan yang B-nya. C-nya itu kan berarti yang ini. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. 5. Nah, perkalian yang hasilnya 20 itu kita cari berapa saja. Nah, 4 kali 5. Kita tulis 5 log 4 kali 5 per 5 log 3. Nah, kemudian 5, karena di sini dia perkalian, berarti menurut sifat nomor 2 bisa kita rubah menjadi penjumlahan. Berarti 5 log 4 ditambah 5 log 5 per kita tulis 5 log 3. Nah, 5 log 4 ini itu sama dengan A. 5 log 5 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 5 log 3 berarti itu hasilnya adalah AB. Jadi begitu ya. Nah, berikut ini ada contoh soal untuk penerapan dari berbagai jenis sifat yang terdapat pada logaritma. Contoh nomor 1, ada 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Nah, kita lihat di sini penjumlahan dan pengurangan. Terus kemudian basisnya sama. Nah, menurut sifat 3, kalau misalnya penjumlahan berarti kita bisa operasikan dengan perkalian. Menurut sifat nomor 4, kalau pengurangan dengan basis sama berarti kita bisa gunakan pembagian. Kita balik lagi ke contoh soal. Oke, berarti yang kita kali yang penjumlahan. Berarti 24 dikali dengan 3. Sedangkan yang 9-nya ini kita bagi. Jadi 2 log 24 dikali 3 dibagi dengan 9. 24 dikali 3 itu sama dengan 72 dibagi dengan 9. Kemudian kita hitung 72 dibagi 9 itu adalah 8. 2 log 8 itu hasilnya adalah 3. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 itu hasilnya adalah 3. Kemudian contoh selanjutnya ada 5 log 64 dikali dengan 8 log 125. Nah, di sini ada perkalian nih. Berarti sifat yang bisa kita gunakan untuk perkalian ini adalah sifat bisa nomor 8 ataupun sifat nomor 2. Nomor 3, mohon maaf. Nah, kalau di sifat nomor 3 ini syaratnya basisnya harus sama. Sedangkan pada soal ini basisnya berbeda. Berarti kita bisa menggunakan sifat nomor 8 ini, ya enggak? Berarti numerus dan basisnya harus sama. Nah, kita harus samakan dulu basis dan numerusnya. Di sini 64. Kita cari bilangan berpangkat yang hasilnya 64 itu adalah 8 pangkat 2. Berarti kita tulis 5 log 8 pangkat 2. Ya enggak? 8 pangkat 2 itu 64 kan? Nah, tulis lagi 8 log. Nah, 125 ini kita
pangkatkan juga jadi 5 pangkat 3. Kemudian, nah di numerusnya ini ada pangkat, ini juga ada pangkat. Kita pindahkan ke depan. Berarti jadi 2-nya pindah ke depan. Kemudian yang 3-nya juga kita pindahkan ke depan. Sisanya berarti tinggal 5 log 5, ya nggak? Dan 8 log 5. Menurut sifat nomor 8 berarti 8 ini, 8 numerus dan 8 basisnya ini bisa kita coret, ya nggak? Berarti tinggal nanti 5 log 5. 2 dikali 3 itu hasilnya adalah 6. Kemudian sisanya tinggal 5 log 5. Karena 8 yang ininya itu dicoret ya. Sesuai dengan sifat nomor 8 tadi. Kemudian 5 log 5 berapa tadi? Sifat nomor 1. Kalau basis dan numerusnya sama berarti itu hasilnya adalah 1. Berarti 6 dikali 1 itu hasilnya adalah 6. Kemudian sekarang contoh soal nomor 3 itu ada 3 log 1 per 9 dikurangi 6 log 1 ditambah 2 log akar 8. Oke, 3 log 1 per 9. Di sini dia pembagian, berarti nanti pangkatnya pasti negatif. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Ya, betul 2, karena di sini hasil pangkatnya dia pecahan, berarti pangkatnya negatif. Oke, dikurangi 6 log 1. Nah, sifat nomor 2 ya. Setiap kalau misalnya dia habis lognya 1, berarti nanti hasilnya 0. Sekarang 2 log akar 8. Masih ingat? Akar itu sama dengan pangkat berapa? 8 itu sama dengan akar itu sama dengan 1 per 2 ya. Kalau misalnya di sini ada akar pangkat 3 berarti 1 per 3 kayak gitu. Berarti 2 log 8 pangkat 1 per 2. Oke, 1 per 2 ini dari akarnya. Akar itu sama dengan 1 per 2 ya. Oke, tulis min 2 dikurangi 0, min 2 Nah, 1 per 2 ini kita simpan ke depan. Kan? Tinggal ditambah dengan 2 log 8. Oke, kita hitung min 2 dikali dengan 1 per 2 itu berarti min 1. Ditambah 2 log 8 itu adalah 3. Min 1 ditambah 3 itu hasilnya adalah 2. Begitu ya. Jadi harus kalian pahami, 1, poin pertama, logaritma itu mencari pangkatnya. Oke? Jadi berarti kalian bentuk pangkat atau eksponennya harus benar-benar matang. Kalau belum, silahkan ditonton video-video tentang bentuk akar yang sebelumnya. Kemudian untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, kita bisa menggunakan sifat-sifat logaritma yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Ya, kemudian kalian harus pintar-pintar memilih sifat mana yang cocok pada persoalan yang kalian temukan. Kemudian, nah setelah itu coba kalian kerjakan latihan soal ini. Setelah kalian menyimak video, insya Allah kalian pasti bisa. 2 soal ini ya, silahkan mengerjakan. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.